Napas sama saja, walaupun mungkin dengan bantuan mesin, tapi belum mati. Baik, dari pengalaman Anda, walaupun dalam dunia medis itu tidak bukan diakui gitu ya, tapi faktanya dari pengalaman Anda ada yang begitu ya? Saya pernah ketemu orang yang meninggal sebelum ini ya. Sebelum sekarang ya, saya pernah ketemu juga orang yang pernah meninggal. Jadi memang saya yakin ada itu. Memang Tuhan Maha besar kan, orang mati yang sudah betul-betul mati jadi rusak pun jadi lagi, apalagi yang mati cuma mati masih ada saat. Jadi saya percaya aja. Baik, terima kasih, Dok. Nah, di sini juga ada Pak Komarudin Hidayat, ya, bukunya sangat terkenal yaitu Psikologi Kematian dan Berdamai dengan Kematian. Ini menarik karena di buku pertama itu secara jelas Pak Komarudin mengatakan bahwa dia mewawancarai orang-orang yang pernah mati suri. Nah, boleh tahu apa yang Anda temukan dari pengalaman mewawancarain orang-orang yang pernah mati suri? Ada beberapa istilah yang saya jumpai, yaitu orang yang mengalami keluar dari badan, namanya OBE, out of the body experience. Ini bukan mati suri, tapi orang ya sehat, dia ketika tidur itu bisa keluar dari badannya. Ini kalau dalam tradisi Jawa ada namanya Ngrogoh Sukmo juga ada kan, satu. Nah, ada lagi orang yang pernah mengalami mati suri, kemudian namanya NDE, Near Death Experience. Pengalaman rohani itu, ini kan sebenarnya menjadi kepercayaan klasik semua bangsa dan agama percaya. Dan agama juga mengatakan bahwa dalam diri kita itu, kehidupan yang primer, itu kan kehidupan rohani, yang ada dalam jasmani. Satu. Nah, pengalaman mati suri ini sungguhnya hanya memperkuat saja keyakinan agama manapun juga. Nah, kemudian cerita-cerita ini secara ilmiah sulit dibuktikan, tapi sulit juga diingkari. Nah, berapa hal yang orang pernah saya wawancarai. Satu, bahwa rohani ketika keluar dari badan, ini ibarat flash disk ya, atau rekaman. Maka kemudian ketika ruh di sana, itu akan kelihatan semua rekamannya. Rekaman atas amalnya, perbuatannya. Sungguhnya badan ini kan merekam kan. Kalau untuk membuktikan bahwa kita merekam, itu tidak usah sampai mati pun kita bisa membuktikan bahwa tubuh, lidah itu merekam semuanya. Nah, ketika rekamannya itu bagus, maka kemudian akan memberikan satu fasilitas yang nyaman, yang indah sekali. Seperti yang diceritakan mungkin saudari Aslina itu. Tapi sebaliknya, kalau rekamannya itu negatif, maka pengalaman rohaninya itu juga sengsara. Ibarat orang mimpi. Ketika mimpi sebelumnya itu indah hidupnya, maka mimpinya akan indah. Tapi kalau sebelumnya itu sengsara, maka mimpinya sengsara. Kira-kira sederhananya seperti itu. Tapi pesan moralnya dari sekian banyak yang saya wawancarai, itu satu gini. Bahwa orang umumnya itu berubah total. Karena dia yakin bahwa hidup ini ternyata tidak selesai dan kematian. Bahwa nanti ada kelanjutannya. Jadi ada hukum sebab akibat. Maka sekian banyak orang yang merasa wawancarai, yang tadinya tidak bayar pajak, jadi bayar pajak, ya kan? Dan orang-orang yang merasa menang perkara karena nipu orang, dia kemudian dia malu, dia bertobat, sehingga berusaha dia untuk selalu membuat rekaman kebaikan untuk hidupnya. Nah, ini bagi saya itu believe it or not, tapi ternyata sekian banyak orang yang saya wawancarai itu betul-betul berubah hidupnya. Luar biasa. Ya. Oh, terima kasih Mas Komarudin.